Pernah nggak sih muncul pertanyaan di kepala kalian? Kenapa ya membaca itu rasanya ngebosenin banget? Apalagi kalau dibandingin dengan menonton televisi atau mendengarkan musik. Sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa minat membaca generasi Z menurun dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Hal ini banyak dikaitkan dengan akses informasi bagi generasi kini jauh lebih cepat dan mudah. Perangkat elektronik serta internet kini sudah mempermudah kita untuk memperoleh berbagai informasi, termasuk hiburan, hanya dalam hitungan detik. Hal ini menyebabkan konten yang hanya memuat teks saja menjadi kurang diminati. Kenapa ya? Ternyata hal ini disebabkan karena informasi yang disampaikan melalui media visual grafis atau audio lebih cepat ditangkap oleh otak dibandingkan informasi yang hanya memuat tulisan saja. Pernah dengar istilah multimedia? Multimedia berasal dari kata multi yang berarti lebih dari satu, dan media yang berarti kombinasi dua atau lebih media input atau output, data audio, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Salah satu sarana multimedia yang sekarang banyak digunakan adalah video animasi. Seperti apa ya animasi dua dimensi yang dapat membantu memberikan informasi sekaligus media hiburan bagi audiens? Penasaran? Kalian bisa nonton video berikut ini. Untuk kamu mahasiswa yang sedang bingung menyusun skripsi, yuk simak video ini. Tips menentukan judul tugas akhir untuk kamu para pejuang tugas akhir. Tugas akhir adalah bentuk tugas terakhir bagi mahasiswa untuk menunjukkan implementasi mengenai apa yang telah mereka pelajari di tahun-tahun sebelumnya. Sayangnya, kasus yang terjadi adalah mahasiswa tidak tahu harus memulai dari mana. Belajar banyak hal selama kuliah kadang justru membuat mahasiswa bingung. Topik apa yang harus dijadikan sebagai tugas terakhir? Dan ujung-ujungnya membuat mahasiswa terjebak di garis start. Bagaimana dengan kamu? Apakah judul tugas akhirmu sudah ketemu? Sepertinya Putri sudah menemukan judul nih. Selamat ya Putri, buat kamu yang sudah punya judul seperti Putri, sekarang lanjutkan dengan menyusun datanya ya. Jangan lupa, asistensi dengan dosen pembimbing. Wah, sepertinya Okta belum mempunyai ide nih untuk judul tugas akhirnya. Apakah kamu sama seperti Okta? Kalau iya, jangan khawatir, karena video ini akan memberi tips-tips untuk membantu kamu dan Okta menemukan judul tugas akhir. Yuk, langsung kita mulai aja tipsnya. Pertama, coba gali kemana arah passionmu. Apa sih yang membuat kamu tertarik? Ingatlah kembali apa saja yang sudah kamu pelajari selama duduk di bangku kuliah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ada materi tertentu yang menarik perhatianmu? Apakah kamu mahasiswa jurusan teknik sipil yang tertarik dengan konstruksi bangunan anti gempa? Atau kamu mahasiswa hukum yang tertarik dengan bagaimana jejak digital digunakan sebagai bukti tindak pidana? Coba ambil kertas dan pulpen, tuliskan apa saja yang muncul di pikiranmu. Mungkin saat kamu mulai menulis, kamu akan merasa idemu tidak menarik, bahkan aneh. Meskipun begitu, jangan buang ide-ide itu. Siapa tahu ide itu justru menjadi pemicu ide-idemu yang lain yang akan kita bahas di tips kedua. Kedua, jangan berpikir terlalu rumit. Kata penelitian mungkin membuat kamu berpikir kalau kamu itu harus berkutik dengan jas lab atau dikelilingi dengan buku-buku tebal dengan istilah-istilah yang asing di telinga. Banyak juga mahasiswa yang ingin tugas akhirnya terlihat sempurna, sehingga mengangkat hal-hal yang perlu waktu lama untuk diteliti. Padahal, banyak hal-hal sederhana di luar sana yang layak untuk diteliti dan belum disentuh orang lain. Sederhana kan? Makanya, jangan pernah berhenti merasa penasaran. Yuk amati kejadian-kejadian di sekitar kita dan mulai bertanya kenapa dan bagaimana. Ketiga, cari informasi dari berbagai sumber. Kamu tidak akan bisa menemukan ide jika tidak mempunyai informasi. Di zaman modern ini, informasi bisa didapat dalam hitungan detik dan diperoleh dari berbagai media. Rajin-rajinlah membaca berita, buku, dan jurnal. Semakin luas jangkauan informasimu, semakin banyak hal yang bisa kamu eksplorasi.
kamu bisa mengakses jurnal secara gratis di website seperti Perpustakaan Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beberapa kampus juga menyediakan akses bagi mahasiswanya untuk dapat mengakses jurnal di berbagai website. Manfaatkanlah segala fasilitas yang disediakan kampusmu untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin. Keempat, hadiri seminar dan presentasi. Setiap kampus pada umumnya akan sering mengadakan seminar dengan berbagai macam topik. Kalau topiknya menarik perhatianmu, nggak ada ruginya buat kamu untuk datang dan mendengarkan pembahasannya. Meskipun bukan diadakan oleh kampusmu atau bukan seminar yang satu studi denganmu, bukan berarti apa yang dibahas tidak bisa kamu pakai. Ingat, semua bidang ilmu pengetahuan sering berhubungan satu sama lain. Mungkin kamu nggak akan mendapatkan informasinya secara langsung, namun kamu bisa mengimplementasikan ke tugas akhir kamu. Tapi, kamu bisa melihat topik tersebut dari kacamata ahli di bidang yang berbeda. Yuk, mulai cek seminar terdekat. Kelima, cek penelitian kakak tingkat. Penelitian yang pernah dilakukan orang lain bukan berarti tidak bisa kamu pakai. Kamu bisa mengimplementasikan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya ke dalam kasus yang berbeda. Jadi, nggak ada salahnya pergi ke perpustakaan dan lihat apa saja yang pernah diteliti oleh senior-seniormu. Yang penting, kamu tidak menyalin begitu saja apa yang tertulis di tugas akhir yang telah dibuat orang lain. Jangan sampai tugas akhirmu bermasalah karena plagiarisme. Dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya, kamu juga mempelajari mengenai tata cara menyusun laporan yang benar. Kalau sejak awal kamu sudah tahu tata penulisan yang benar, kamu akan terbantu saat menyusun nanti. Keenam, konsultasi dengan dosen. Saat kamu mulai mengerjakan tugas akhir nanti, kamu akan dipandu oleh dosen pembimbing. Tapi nggak ada salahnya kok berkonsultasi dengan dosen sebelum itu. Kalau kamu sudah punya ide, tapi tidak tahu bagaimana mengembangkannya, berkonsultasilah dengan dosen adalah solusinya. Selain kamu bisa mempererat hubungan dengan dosen, kamu juga akan mendapatkan arahan untuk menyusun tugas akhirmu. Yang penting, jangan lupa untuk menjaga sopan santun dan tata krama ketika ingin berkonsultasi ya. Nah, Okta sudah mencoba tips-tips tadi nih teman-teman. Gimana ta? Sudah dapat ide? Kalian yang menonton video ini jangan lupa dicoba ya tips-tipsnya. Semangat mencari judul tugas akhirnya, tetap semangat dan jangan menyerah. Selamat menyusun tugas akhir!